Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Segala puji bagi Allah yang maha lembut, maha penyantun, maha pemberi, yang maha kaya, maha kuat, maha penyabar, maha mulia, maha pengasih, dan maha penyayang. Dia al-awwal, tidak ada yang mendahuluinya. Al-akhir, tidak ada yang sesudahnya. Al-zahir, tidak ada yang di atasnya. Al-batin, tidak ada sesuatu di bawahnya. Dia mengetahui segala yang akan dan sudah terjadi. Dia berkuasa untuk membuat mulia dan membuat hina, dan membuat butuh dan tidak butuh. Dia melakukan apa saja yang ia kehendaki berdasarkan hikmah dan kebijaksanaannya. Setiap hari ia mengatur urusan. Dia memancang bumi dengan gunung-gunung di berbagai penjuru, serta mengirimkan awan yang berat dengan membawa air untuk dijatuhkan di bumi agar bumi itu menjadi hidup. Allah menetapkan seluruh penghuni bumi untuk memberikan balasan yang buruk kepada orang-orang yang berbuat buruk, serta memberikan balasan kebaikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Aku memuji Allah atas sifat-sifatnya yang sempurna dan baik. Aku juga bersyukur kepadanya atas nikmatnya yang sempurna. Dengan bersyukur, pemberian dan karunia dari Allah akan semakin bertambah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Raja yang memutuskan perkara. Aku bersaksi pula bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya yang diutus untuk sekalian manusia dan jin. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau dan para sahabat serta tabi'in yang senantiasa mengikuti mereka dengan berbuat baik hingga masa berganti masa. Saudara sekalian, ketahuilah bahwa puasa merupakan bagian dari ibadah yang paling utama dan bentuk ketaatan yang paling agung. Banyak sekali hadis yang menyebutkan hal ini dan sudah banyak yang populer di kalangan masyarakat. Di antara keutamaan puasa adalah bahwa Allah telah menetapkannya dan mewajibkannya atas seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Kalau saja ia bukan merupakan ibadah agung yang mesti dilakukan oleh hamba untuk beribadah kepada Allah, berikut pahala besar yang bakal diterimanya, tentu Allah tidak mewajibkannya atas seluruh umat. Di antara keutamaan puasa di bulan Ramadan adalah bahwa ia menjadi penyebab diampuninya dosa dan dihapuskannya kesalahan-kesalahan. Dalam Sahihain disebutkan riwayat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan atas dasar keimanan dan mengharap pahala, maka ia diberi ampunan atas dosa yang telah ia lakukan. Artinya, pelaksanaan puasa yang didasari oleh keimanan kepada Allah dan kerelaan atas kewajiban puasa yang dibebankan atas dirinya, serta karena mengharap dan menghitung pahala yang akan diberikan oleh Allah, juga tidak benci terhadap kewajiban ini dan juga tidak ragu terhadap pahalanya. Jika hal-hal tersebut dilakukan, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya atas dosa yang terlanjur ia lakukan. Kemudian dalam Sahih Muslim disebutkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadanun ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ztunibal kaba'ir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salat yang 5, maksudnya salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya jika dosa-dosa besar dijauhi. Keutamaan puasa Ramadan yang lainnya adalah bahwa pahalanya tidak terbatas. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwasanya pahala itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba melakukan amal kebaikan, maka akan dilipat gandakan, dimulai dari 10 kali lipat sampai ratusan kali lipat. Akan tetapi di antara keutamaan puasa, ibadah puasa ini di bulan Ramadan, maka pahalanya tidak terbatas. Lipatannya Allah sendiri yang menentukan. Dalam Sahihain disebutkan riwayat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, kullu amali ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih was-siyamu junnatun fa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im walladhi nafsi Muhammadin biyadihi la khulu fi fami as-sha'im atyabu 'inda Allah min rihil misk lis-sha'imi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitri wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsinya. Hadis qudsi ini hadis yang dijelaskan, yang disampaikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, setiap amalan anak Adam itu adalah menjadi haknya untuk dirinya kecuali puasa, kata Allah.
Sesungguhnya ia menjadi hakku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Puasa adalah perisai, ya, benteng. Maka jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, hendaklah ia tidak berkata kotor, ya, dan tidak berteriak-teriak. Jika ada seseorang mencelanya atau memeranginya, mengganggunya dan membulinya, maka hendaklah ia berkata, aku sedang berpuasa. Demi zat yang jika Muhammad ada di tangannya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan yang bisa ia rasakan. Kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika ia bertemu dengan Rabb-Nya karena puasa yang dilakukannya. Juga dalam riwayat Muslim disebutkan, kullu amal ibni Adam lahu yudha'aful hasanatu bi ashri amthaliha ila 700 dhi'fin. Qala Allah Ta'ala illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, maknanya masih sama. Kata Allah, setiap amal perbuatan anak Adam menjadi miliknya yang dilipat gandakan kebaikan pahalanya 10 hingga 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa, karena sesungguhnya ia milikku dan aku akan membalasnya sendiri. Orang yang berpuasa itu meninggalkan nafsu dan makannya demi aku, kata Allah. Hadis yang mulia ini menunjukkan keutamaan puasa dari beberapa segi. Jadi di dalam hadis ini terkandung keutamaan puasa dan sekarang kita akan membahasnya. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah puasa ini hanya untuk dirinya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antara segala amal ibadah lainnya, hanya puasa yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini disebabkan karena kemuliaan ibadah ini di sisinya, kecintaan Allah kepada amalan ini, serta lahirnya keikhlasan dalam melaksanakannya. Sebab ini merupakan rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-Nya yang hanya Allah saja yang tahu. Orang yang berpuasa itu berada di tempat yang sepi dari manusia, yang sebenarnya memungkinkan baginya untuk makan apa yang diharamkan oleh Allah atasnya. Namun ia tidak mau karena ia berpuasa. Sebab ia mengetahui bahwa ia punya Rabb yang senantiasa mengetahuinya dalam kesendiriannya sekalipun. Allah telah mengharamkan makan barang haram, kemudian ia meninggalkan barang haram itu semata karena takut kepada sanksi dari Allah, di samping keinginan untuk meraih pahala darinya. Oleh karena itu Allah merasa berterima kasih kepadanya atas ketulusan itu. Dan kemudian Allah mengkhususkan amalan puasa hambanya itu hanya untuk dirinya saja, di antara sekian banyak amalan lainnya. Oleh karena itu Allah berfirman, ia meninggalkan nafsu dan makannya hanya karena aku. Kekhususan faedah ini terlihat dengan jelas pada hari kiamat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, pada hari kiamat nanti Allah akan menghisab hambanya, lalu menuntut kezaliman yang dilakukannya dengan menguras seluruh amalannya untuk menutupi kezaliman itu. Sehingga apabila tidak tersisa lagi kecuali amalan puasa, maka Allah akan memaafkan kezalimannya yang tersisa, kemudian memasukkannya ke dalam surga karena amalan puasa. Subhanallah.
betapa agungnya amalan puasa. Ketika seseorang sudah tidak punya lagi amal kebaikan untuk menutupi kezaliman yang telah dia lakukan semasa hidupnya di dunia, akan tetapi karena ada pahala puasa yang dia lakukan dengan sungguh-sungguh ikhlas karena Allah dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan dia dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan puasa adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang puasa, dan aku yang akan memberikan balasannya. Allah menyandarkan balasan ibadah puasa ini kepada dirinya yang mulia. Karena amalan-amalan salih itu akan dilipat gandakan dengan jumlah tertentu, mulai dari 10 hingga 700 kali lipat, sampai kelipatan yang sekian banyak. Sedangkan ibadah puasa itu langsung dibalas dan dilipat gandakan sendiri oleh Allah tanpa perhitungan jumlah. Jadi sebanyak apapun dosa, ketika memiliki amalan puasa, maka Allah akan mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surga. Allah adalah zat yang paling dermawan dan pemurah. Pemberian itu tergantung siapa yang memberi. Allah Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rezeki. Dengan demikian, pahala puasa itu sangat besar dan sangat banyak tanpa kalkulasi angka. Puasa adalah bentuk kesabaran dalam melakukan ketaatan kepada Allah, kesabaran dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, dan kesabaran terhadap ketentuan Allah yang tidak menyenangkan, berupa rasa lapar, haus, dan lemahnya badan. Maka dalam ibadah puasa ini terhimpun 3 bentuk kesabaran, dan ini akan mengantarkan orang yang berpuasa menjadi bagian dari orang-orang yang bersabar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Kemudian yang ketiga, bahwasanya puasa adalah perisai. Perisai itu pelindung. Maksudnya adalah pelindung yang akan menjaga dan melindungi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan kotor. Oleh karena itu Nabi bersabda, jika salah seorang di antara kalian sedang melaksanakan puasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan berteriak-teriak. Di samping itu juga karena puasa akan menjaganya dari api neraka. Oleh karena itu Imam Ahmad dengan isnad hasan meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, as-siyamu junnatun yastajinnu biha al-'abdu minan nar. Bahwasanya puasa adalah perisai yang bisa digunakan oleh hamba untuk melindungi diri dari neraka. Kemudian yang keempat, bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi, karena ia merupakan bagian dari dampak puasa. Dengan demikian, bau mulut itu harum sekali di sisi Allah dan sangat dicintai olehnya. Ini merupakan dalil yang menunjukkan keagungan puasa di sisi Allah, sehingga sesuatu yang dibenci dan menjijikkan di mata manusia menjadi disukai di sisi Allah dan bahkan harum, sebab ia ditimbulkan oleh pelaksanaan ketaatan kepada Allah berupa ibadah puasa. Kemudian yang kelima dan ini yang terakhir adalah orang yang berpuasa memperoleh 2 kesenangan. Kesenangan ketika berbuka puasa dan kesenangan ketika kelak bertemu dengan Rabb-Nya. Kebahagiaannya ketika ia berbuka adalah karena ia merasa senang
atas nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya, yaitu bisa melakukan ibadah puasa yang merupakan bagian dari bentuk amal solih yang paling utama. Betapa banyak orang yang tidak memperoleh karunia itu sehingga ia tidak berpuasa. Banyak sekali. Ia juga merasa senang atas makanan, minuman dan jima yang dihalalkan kembali oleh Allah baginya setelah sebelumnya diharamkan pada saat berpuasa. Sedangkan kebahagiaannya ketika bertemu dengan Rabb-Nya adalah karena ia senang sekali dengan ibadah puasanya. Ketika ia mendapatkan balasannya di sisi Allah secara utuh pada saat di mana ia jauh lebih membutuhkan, ketika dikatakan di mana orang-orang yang berpuasa. Mereka dipersilahkan masuk ke dalam surga di pintu Rayyan yang tidak akan dimasuki oleh seorang pun selain mereka, yaitu orang-orang yang berpuasa. Hadis ini berisi petunjuk dan bimbingan bagi orang yang berpuasa jika ia dicela atau diperangi oleh seseorang agar jangan melakukan pembalasan dengan hal yang sama, sehingga orang yang mencaci tidak semakin menambah caciannya. Begitu pula ia tidak boleh melemah. Ketika dia tidak melawan, tapi dia juga tidak boleh melemah. Tidak boleh melemah di hadapannya dengan mengambil sikap diam saja tanpa ada tindakan. Akan tetapi ia harus memberitahukan kepadanya bahwa ia sedang berpuasa, dan ini merupakan isyarat bahwa ia tidak akan melakukan pembalasan yang sama karena menghormati ibadah puasa, bukan karena lemah dan tidak mampu membalas. Serta merta orang yang mencaci akan menghentikan perbuatannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Di antara keutamaan puasa adalah bahwa ia akan memberikan syafaat. Puasa ini nanti di akhirat akan datang, amalan puasa kita akan datang menolong kita ketika kita sedang butuh pertolongan, memberikan syafaat, pertolongan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-siyam, ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahwata fashaffi'ni fi. Wa yaqulu al-Qur'an, mana'tuhu an-nawma bil-laili fashaffi'ni fihi. Qala fayashfa'an." Kata Rasulullah SAW bahwasanya puasa dan Al-Quran kelak akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Puasa akan berkata, Ya Rabbi, aku telah mencegahnya dari makan dan nafsu, karena itu syafaatkanlah aku padanya. Sedangkan Al-Quran berkata, aku telah mencegahnya dari tidur di malam hari, karena itu syafaatkanlah aku padanya. Nabi bersabda, kemudian keduanya menjadi syafaat, menjadi penolong bagi orang tersebut. Keutamaan puasa tidak bisa diraih, tidak bisa kita dapatkan, ya, sehingga orang yang berpuasa itu menjaga betul adab-adabnya. Jadi harus dijaga adab-adab dalam berpuasa. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, tidak boleh mencaci, tidak boleh berkata-kata kotor, tidak boleh berteriak dan yang lainnya. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah di dalam menjalankan puasa kalian dan peliharalah batasan-batasannya. Bertaubatlah kepada Allah dari segala kekurangan kalian di dalamnya. Ya Allah, peliharalah puasa kami dan jadikan
ia sebagai pensyafaat bagi kami. Berilah kami ampunan untuk kami sendiri dan juga kedua orang tua kami serta seluruh kaum muslimin. Semoga salawat dan salam terlimpah kepada Nabi Muhammad serta kepada keluarga dan para sahabatnya. Amin.